warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terimalah salam dari Bumi Bung Karno. Aryo Pintar, ku punya semangat, semangat, hebat, Abhinawa, Jaya! Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Salsabila selaku pembicara pertama. Perkenalkan, saya Sari Maulana Malik sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Jasmina Swandiati sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia. Negara yang bijak adalah negara yang mampu merealisasikan demokrasi dan juga menjalankan konstitusi. Saiful Mujani dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya 78,9% masyarakat Indonesia menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, saya Nabila Salsabila sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang akan memaparkan definisi dan juga argumentasi yang melatar belakangi tim kami tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yakni wacana penundaan pemilu 2024. Di mana dalam mosi debat kali ini kami mendapatkan 3 kata kunci, yakni wacana yang dapat diartikan sebagai sebuah rencana untuk melakukan tindakan, dan juga penundaan yang dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk menunda, dan juga pemilu yang dapat diartikan sebagai proses formal pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memilih seseorang dalam menjalankan administrasi publik. Dewan juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia. Lalu, apa yang melatar belakangi tim kami tidak setuju dengan mosi debat kali ini? Kami memiliki beberapa argumentasi, di antaranya dilihat dari sisi demokrasi yang mengandung nilai taat hukum. Sebaiknya pemilu atau pemilihan umum tetap dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, artinya negara telah mematuhi hukum dan juga peraturan yang telah berlaku. Argumen kami yang mendasari kami tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yakni wacana penundaan pemilu merupakan salah satu pelanggaran konstitusi, di mana pelanggaran konstitusi hanya dapat dilakukan dalam waktu atau saat yang sangat genting dengan alasan yang sangat jelas. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia, kami juga berlandas pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana bila wacana penundaan ini tetap dilaksanakan, artinya negara Indonesia telah melanggar salah satu pasal atau isi dari pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga berpegang teguh pada salah satu isi dari Sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan satu dari 5 sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang saya hormati, para pakar pengamat hukum, ekonomi, sosial, politik, dan juga tata negara yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sari Maulana Malik sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan data dan juga fakta terkait ketidaksetujuan kami terhadap mosi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sejenak mari kita mengingat lagi satu dari 5 sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah benar-benar sudah diterapkan di negara kita tercinta ini? Dengan adanya wacana penundaan pemilu 2024, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saya rasa telah tidak dinomorsatukan lagi. Dan hal tersebut jadi momok di masyarakat yang menyebabkan disintegrasi nasional yang berasal dari bangsa kita sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mari sejenak kita lihat lagi pasal nomor 7 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia, yang berbunyi pemilu di Indonesia hanya bisa ditunda jika negara sedang mengalami krisis atau tengah berada di keadaan yang sangat-sangat genting
Dan hal tersebut dicontohkan seperti ketika negara terjadi keadaan perang dan juga wabah yang menyerang di seluruh negara Indonesia, yakni dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Namun, Dewan Juri yang terhormat, para pengampu kebijakan saat ini menggaung-gaungkan wacana pemilu dengan dasar ekonomi di Indonesia pasca pandemi belum stabil sepenuhnya. Jika kita tinjau lagi, bukan hanya di negara Indonesia yang ekonominya belum stabil, namun di seluruh negara di dunia, ekonomi setelah pandemi pasti juga mengalami penurunan kestabilan. Namun Dewan Juri yang terhormat, menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, menyebutkan bahwasanya ekonomi di Indonesia pasca pandemi ini naik, yang tepatnya pada triwulan 1 2023 naik sebesar 5,3%. Hal ini lebih besar 0,2% daripada triwulan sebelumnya. Maka dari itu, jika wacana penundaan pemilu 2024 ini didasarkan oleh ekonomi yang belum stabil, saya rasa hal itu bertolak belakang dengan data dan juga fakta yang ada di lapangan. Terlebih dikuat dengan data BPS tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, jika kita tinjau lebih jauh lagi, Undang-Undang Republik Indonesia pasal 22E ayat 1 telah mengatur bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia hanya dapat menjabat selama 5 tahun dan 1 periode lagi setelahnya. Dan ketika wacana penundaan pemilu ini direalisasikan, otomatis Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat saat ini akan kehilangan legitimasi dan juga kewenangan sebagai pemerintah di negara Indonesia, yang mana hal tersebut mengakibatkan kekosongan jabatan yang akan menyebabkan krisis kepatuhan hukum dan juga krisis ekonomi, krisis politik, yang mana akan membawa bangsa Indonesia jatuh lebih dalam lagi. Dewan Juri yang terhormat, sejenak mari kita pikirkan lagi bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang merupakan pemegang konstitusi tertinggi di negara Indonesia sejak negara Indonesia merdeka. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Dr. Agus Riwanto, seorang pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret, Surakarta, yang menyebutkan bahwasanya pada dasarnya penundaan pemilu boleh saja dilakukan asal atas kemauan rakyat sendiri. Dan menurut survei dan juga data yang ada di lapangan, yakni menurut Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, menyebutkan bahwasanya hasil survei 78,90% masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, menyatakan menolak wacana penundaan pemilu tersebut. Sehingga hal ini sudah sangat jelas bahwasanya wacana penundaan pemilu 2024 ini tidak lagi cocok jika diterapkan atau direalisasikan dalam rangka memperbaiki politik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, serta para pakar pengamat hukum, sosial, ekonomi, politik, dan juga tata negara yang berbahagia. Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga negara demokrasi yang konstitusi tertingginya ada di tangan rakyat. Maka dari itu, dengan tegas kami sebagai tim kontra menyatakan tidak setuju atas mosi wacana penundaan pemilu 2024 yang didasari oleh argumen-argumen yang telah saya sampaikan tersebut. Wacana penundaan pemilu tahun 2024 kini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Jasmina Swandi Agnia Putri sebagai pembicara ketiga akan menambahkan sedikit argumen dan saran terhadap jalannya mosi debat kali ini. Dewan Juri yang terhormat, jadi dapat disimpulkan ketidaksetujuan tim kami terhadap mosi debat kali ini adalah penundaan pemilu yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2,
bahwa penundaan pemilu telah melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dari segi kemasyarakatan, penundaan pemilu juga menimbulkan polemik dan disintegrasi yang tak kunjung berkesudahan. Karena dengan adanya pemilu, masa kampanye bisa lebih lama dan menimbulkan perpecahan akibat perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Dewan Juri yang terhormat, jika kita berkaca pada sejarah masa lampau Indonesia, seperti yang terjadi pada kerusuhan tahun 1998, kerusuhan tersebut terjadi karena adanya keresahan atas ketimpangan dalam tatanan pemerintah Soeharto. Keresahan ini membuat sejumlah elemen masyarakat bersatu menyuarakan reformasi. Dengan adanya kerusuhan tersebut juga menimbulkan berbagai krisis di Indonesia. Contohnya krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis sosial, bahkan krisis kepercayaan yang akhirnya mendesak Soeharto untuk turun pada jabatannya dan menjadi akhir dari masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sejarah merupakan suatu bentuk kontinuitas yang berasal dari masa lampau, berwujud yang sekarang, dan menentukan yang akan datang. Maka dari itu, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, di mana sampai menghadirkan pertumpahan darah dan meningkatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi masalah ini dan juga bagaimana peran generasi muda kita dalam menjadi pilar hukum masa depan Indonesia. Kita harus terbuka terhadap hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, kita harus lebih pandai dalam mengolah informasi yang kita dapatkan, serta berani dalam mengutarakan pendapat. Karena masa depan bangsa ada dalam genggaman kita. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa. Demokrasi ditujukan untuk memuliakan warga negara. Maka dari itu, kami menyatakan dengan tegas menolak mosi tersebut. Sesuai dengan fakta dan juga penelitian yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Mujani yang menyatakan bahwasanya 78,9% masyarakat di Indonesia menolak dengan keras adanya wacana penundaan pemilu atau pemilihan umum tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia. Saya di sini akan menyampaikan closing statement dari argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dan juga ketiga yang menyatakan ketidaksetujuan kami akan mosi debat kali ini, yakni wacana penundaan pemilu tahun 2024. Dewan Juri, perlu diingat bahwasanya negara yang bijak adalah negara yang mampu merealisasikan demokrasi dan mampu menjalankan konstitusi. Dengan demikian, seharusnya negara Republik Indonesia mampu merealisasikan pemilu atau pemilihan umum tahun 2024 tanpa adanya penundaan dengan alasan yang tidak cukup jelas dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, dengan merealisasikan adanya pemilu tahun 2024, artinya negara Republik Indonesia telah memenuhi dan juga telah mengimplementasikan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga telah menerapkan salah satu sila Pancasila dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dewan Juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia. Selain itu, dengan adanya ketetapan dan terus berlangsungnya pemilu tahun 2024, dengan hal ini secara mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat. Terima kasih.